Di sebuah museum kecil di Surabaya, seorang peneliti bernama Rendra menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam sebuah laci besi berdebu, tersimpan selembar peta tua dengan tinta yang hampir pudar. Peta itu tidak pernah muncul dalam catatan sejarah manapun, bahkan tidak ditemukan dalam arsip Belanda. Yang membuatnya lebih mencengangkan, di salah satu sudut peta itu terdapat tulisan yang sulit terbaca. Rendra mencoba menelusuri setiap garis dan simbol di peta itu. Di tengahnya, ada tanda berbentuk lingkaran merah dengan tulisan yang samar. Ia membawa peta itu ke bawah lampu meja untuk melihat lebih jelas. Setelah beberapa kali memperbesar gambarnya dengan kaca pembesar, ia mulai bisa mengeja huruf-hurufnya. Wilwatikta. Gumamnya dengan suara gemetar. Wilwatikta adalah nama lain dari Majapahit. Detak jantungnya berdegup kencang. Jika peta ini benar, maka ini bisa menjadi petunjuk terbesar tentang keberadaan kerajaan yang selama ini dianggap lenyap. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Rendra ingin menunjukkan peta itu kepada kurator museum, laci tempat ia menemukannya sudah terkunci rapat. Ia memeriksa kembali tempatnya tadi, tetapi peta itu sudah tidak ada. Rendra terdiam, matanya menatap kosong ke arah meja. Bagaimana mungkin sesuatu yang ia pegang beberapa menit lalu tiba-tiba menghilang? Tiba-tiba, seorang pria tua berdiri di ujung ruangan, menatapnya tajam. "Kau sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat," katanya pelan. Rendra tersentak. Suara pria tua itu begitu dingin, nyaris tanpa emosi. Matanya yang tajam seperti menusuk hingga ke dalam pikirannya. Rendra menelan ludah, mencoba menguasai dirinya. "Siapa Anda?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mendekat. Langkahnya nyaris tanpa suara. Wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya masih tajam seperti seseorang yang telah menyimpan rahasia besar selama bertahun-tahun. "Apa yang kau lihat tadi bukan untuk sembarang orang," ujarnya pelan. Rendra mencoba tetap tenang, meski tubuhnya terasa kaku. "Saya hanya menemukan sebuah peta di laci ini. Tapi tiba-tiba, peta itu menghilang," katanya. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke arah Rendra. "Peta itu tidak menghilang. Itu disembunyikan," katanya sambil melirik ke arah laci besi yang kini terkunci rapat. Rendra mengerutkan kening. "Disembunyikan? Oleh siapa?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah gulungan kecil dari kain usang yang tampak sangat tua. Dengan hati-hati, ia membukanya, memperlihatkan secari kertas kuno yang sudah menguning. "Aku sudah menunggu seseorang yang bisa membaca ini," ucapnya. Rendra menatap kertas itu dengan penuh kebingungan. Tulisan di atasnya hampir sama dengan yang ada di peta tadi. Tetapi ada satu hal yang membuatnya semakin tercengang. Di sudut bawah kertas itu, ada simbol yang sangat familiar baginya. Simbol itu adalah lambang yang pernah ia lihat dalam buku sejarah tentang Majapahit. Dada Rendra berdebar keras. Lambang itu bukan sekadar hiasan biasa. Ia mengenalnya dengan baik dari penelitian bertahun-tahun. Itu adalah Raja Mala, simbol yang kerap digunakan oleh keluarga kerajaan Majapahit. Jika ini benar, maka kertas usang yang dipegang pria tua itu bisa menjadi bukti terbesar yang pernah ditemukan dalam sejarah. Pria tua itu melihat ekspresi Rendra dan tersenyum samar. "Kau mengenalinya, bukan?" tanyanya. Rendra menelan ludah. Ini simbol yang sering muncul dalam peninggalan Majapahit," jawabnya terbata. "Benar." Pria itu mengangguk pelan. "Tapi tidak banyak yang tahu bahwa simbol ini masih digunakan sampai sekarang." Rendra menatap pria itu dengan kaget. "Apa maksud Anda?" Pria tua itu menggulung kembali kain usang di tangannya, lalu menatap Rendra dalam-dalam. "Ada sesuatu yang tidak kau ketahui tentang sejarah negeri ini. Majapahit tidak benar-benar lenyap. Mereka hanya bersembunyi." Rendra merasakan hawa dingin merambat di tengkuknya. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang dikatakan runtuh ratusan tahun lalu masih bertahan hingga sekarang? Pria tua itu melangkah ke arah jendela museum yang remang. "Bukti-buktinya ada di sekitar kita.
Tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Kau salah satu yang terpilih, katanya. Rendra mengepalkan tangannya. Otaknya bekerja cepat, mencoba memahami semua yang baru saja ia dengar. Jika yang dikatakan pria itu benar, maka ia telah menyentuh sesuatu yang selama ini tersembunyi dari dunia. Tapi jika mereka masih ada, di mana mereka sekarang? Tanya Rendra dengan suara lebih pelan. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu berbisik, "Ikuti aku, kau akan melihat sendiri." Rendra mengikuti pria tua itu keluar dari museum. Udara malam Surabaya terasa lebih dingin dari biasanya. Pria tua itu berjalan tanpa suara, seakan sudah terbiasa menyelinap tanpa menarik perhatian. Mereka menyusuri ganggang sempit, melewati pasar yang mulai sepi, hingga tiba di sebuah pelabuhan kecil. Hanya ada beberapa kapal nelayan yang berlabuh, dan ombak beriak pelan di bawah cahaya bulan. Pria tua itu berhenti di depan sebuah kapal kayu tua yang tampak usang. "Naiklah," katanya. Rendra ragu. "Kita akan pergi kemana?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Rendra dengan sorot mata yang dalam, seolah menunggu Rendra mengambil keputusan sendiri. Dengan napas tertahan, Rendra akhirnya melangkah naik ke kapal. Begitu ia duduk, pria tua itu memberi isyarat kepada seorang lelaki yang tampaknya sudah menunggu di geladak. Tanpa suara, lelaki itu segera melepas tali tambat, dan kapal mulai bergerak perlahan meninggalkan dermaga. Sepanjang perjalanan, hanya ada suara air yang berdesir di bawah kapal. Rendra mencoba mencari tahu kemana mereka menuju, tapi kegelapan malam membuatnya sulit melihat apapun di kejauhan. Setelah beberapa lama, pria tua itu akhirnya berbicara. "Kau tahu mengapa Majapahit dianggap lenyap?" Rendra mengangguk. Sejarah mencatat bahwa Majapahit runtuh karena perang saudara dan serangan dari kerajaan lain. Pria tua itu tertawa kecil, tapi suaranya terdengar pahit. "Itulah yang mereka ingin kau percayai." Jantung Rendra berdegup lebih cepat. "Maksud Anda?" Pria tua itu menatap ke arah lautan yang luas. "Majapahit tidak benar-benar runtuh. Mereka hanya berpindah ke tempat yang tidak bisa ditemukan oleh orang biasa." Rendra menggenggam ujung tempat duduknya erat-erat. "Dan Anda akan membawa saya ke sana?" Pria tua itu menoleh kepadanya, tersenyum samar, lalu berkata, "Kita sudah hampir sampai." Kapal terus melaju, mengarungi lautan yang semakin gelap. Rendra mencoba menebak kemana mereka menuju, tetapi sejauh mata memandang, hanya ada air hitam pekat yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin yang tadinya berhembus pelan kini terasa semakin dingin, menusuk tulang. Air laut yang beriak tenang perlahan berubah menjadi lebih gelap, seolah menyerap cahaya bulan. Rendra merasakan bulu kuduknya meremang. "Kita sudah dekat," kata pria tua itu dengan suara nyaris berbisik. Rendra menelan ludah. Ia menajamkan penglihatannya, mencoba mencari tanda-tanda daratan di depan. Namun, sejauh ia melihat, tidak ada apapun selain lautan kosong. "Kita menuju kemana?" tanyanya. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang tampak seperti batu hitam mengilap. Dengan gerakan hati-hati, ia melempar batu itu ke laut. Seketika, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Permukaan laut yang gelap bergetar, menciptakan riak melingkar yang semakin membesar. Perlahan, kabut tipis mulai muncul entah dari mana, menyelimuti kapal dalam bayangan yang misterius. Udara menjadi lebih berat, seakan dipenuhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, di depan mereka, sesuatu mulai tampak. Bayangan besar muncul dari dalam kabut, perlahan membentuk siluet bangunan megah. Pilar-pilar batu menjulang tinggi di antara pepohonan lebat yang tampak seperti hutan kuno. Rendra tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Di tengah laut yang sebelumnya kosong, kini berdiri sebuah daratan yang seharusnya tidak ada. "Selamat datang di tempat yang hilang dari sejarah," bisik pria tua itu. Rendra tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdegup kencang. Otaknya berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ini benar-benar nyata? Kapal berlabuh di tepian daratan yang sebelumnya tidak terlihat. Rendra menatap sekeliling,
Matanya masih belum bisa percaya dengan apa yang ia lihat. Pilar-pilar batu menjulang tinggi, sebagian tertutup lumut, tetapi bentuknya tetap kokoh seperti baru dibangun kemarin. Di kejauhan, terlihat bangunan besar dengan atap khas Majapahit, seolah masih berdiri tegak melawan waktu. "Ayo," kata pria tua itu. Rendra melangkah turun dari kapal. Kakinya menyentuh tanah yang terasa padat dan nyata. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini hanya ilusi atau bayangan. Udara di sini terasa lebih sejuk, dan aroma hutan yang lembab bercampur dengan wangi dupa yang samar. Dari balik pepohonan, muncul beberapa sosok manusia. Mereka mengenakan pakaian tradisional berwarna merah dan emas, dengan ikat kepala khas bangsawan Majapahit. Wajah mereka penuh kewaspadaan, tetapi tidak menunjukkan rasa terkejut melihat kedatangan Rendra. Seorang pria yang lebih muda melangkah maju. Matanya menatap tajam ke arah pria tua yang membawa Rendra. "Dia sudah datang." Suaranya berat dan berwibawa. Pria tua itu mengangguk pelan, seperti yang diramalkan. Rendra semakin bingung. "Apa maksudnya? Mengapa aku dibawa ke sini?" Pria muda itu mendekat, lalu menatapnya dalam-dalam. "Karena kau adalah orang luar pertama yang diizinkan melihat tempat ini setelah ratusan tahun." Rendra merasakan tengkuknya meremang. Tempat ini benar-benar Majapahit. Pria muda itu tersenyum tipis. "Bukan hanya Majapahit. Ini adalah bagian dari kerajaan yang tidak pernah jatuh, karena kami tidak pernah pergi." Rendra merasa jantungnya hampir melompat keluar. Kata-kata pria muda itu menggema di kepalanya. Kerajaan yang tidak pernah jatuh. Jika itu benar, maka semua yang ia pelajari selama ini tentang sejarah Majapahit hanyalah setengah dari kebenaran. Pria muda itu berbalik dan memberi isyarat agar Rendra mengikutinya. "Ada sesuatu yang harus kau lihat," katanya. Rendra melangkah perlahan, mengikuti pria itu melewati jalan setapak berbatu yang diapit pepohonan rimbun. Cahaya obor di sepanjang jalur memberikan penerangan samar, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di antara pepohonan. Suara serangga malam terdengar sayup-sayup, namun ada keheningan aneh yang menyelimuti tempat ini. Beberapa langkah kemudian, mereka tiba di depan sebuah gerbang batu raksasa dengan ukiran khas Majapahit. Di atasnya, terukir relief seorang raja yang duduk di atas singgasana, dengan pasukan yang berbaris di bawahnya. Rendra merasakan tubuhnya menegang. Relief itu terlihat sangat mirip dengan gambar Raja Hayam Wuruk yang sering ia lihat dalam buku sejarah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. "Ini tidak seperti yang ada di buku sejarah," gumamnya. Pria muda itu menoleh. Tatapannya tajam. "Tentu saja tidak. Sejarah yang kau ketahui telah banyak diubah. Tapi di sini, kebenaran masih hidup." Ia mendorong pintu gerbang batu itu dengan kedua tangannya. Pintu itu berderit pelan, membuka jalan ke dalam sebuah aula besar yang diterangi nyala obor. Saat Rendra melangkah masuk, matanya langsung terpaku pada sesuatu di tengah ruangan. Di sana, duduk di atas singgasana emas yang dihiasi ukiran naga, seorang pria tua dengan pakaian kebesaran Majapahit menatapnya dalam diam. Tubuh Rendra menegang. Orang ini masih hidup. Rendra berdiri membeku. Matanya tidak bisa lepas dari sosok pria tua yang duduk di singgasana emas. Wajahnya penuh wibawa. Sorot matanya tajam namun tenang, seolah menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Tanpa berkata apapun, pria tua itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Rendra mendekat. Langkah Rendra terasa berat, tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk maju. Ia tahu, apapun yang akan ia dengar selanjutnya akan mengubah cara pandangnya tentang sejarah, bahkan tentang dirinya sendiri. Pria tua itu akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan penuh kebijaksanaan. "Sejarah bukanlah sekadar tulisan di buku. Sejarah adalah kehidupan yang terus berlanjut, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya." Rendra menelan ludah. Jadi, Majapahit tidak pernah benar-benar runtuh. Pria tua itu menggeleng pelan. "Kami tidak lenyap. Kami hanya menjaga warisan ini dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran." Rendra mulai memahami semuanya. Selama ini, sejarah yang ia pelajari hanyalah bagian kecil dari kisah yang lebih besar.
Ada banyak hal yang tersembunyi. Banyak warisan yang masih hidup tetapi sengaja tidak diperlihatkan kepada dunia. Ia menundukkan kepala, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Hikmah dari perjalanan ini jelas. Sejarah bukan hanya tentang kejayaan yang pernah ada, tetapi juga tentang bagaimana generasi berikutnya menjaga dan menghormatinya. Warisan leluhur tidak seharusnya hilang dalam debu waktu, tetapi harus tetap hidup dalam hati dan tindakan kita. Dan kini, Rendra sadar, ia bukan hanya seorang peneliti. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Warisan Majapahit masih ada, dan kini, ia adalah salah satu penjaganya.